Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu bapak yang Allah muliakan, insya Allah hari ini kita akan membahas bagaimana menyikapi teman yang gibah atau fitnah. Biasanya gibah dan fitnah ini ada yang memulai, ya. Nah, bagaimana menyikapi gibah dan fitnah? Pertama, jangan memancing. Apa? Lebih dalam. Misalnya, Ustadz Ustadz Rahmat ngobrol sama saya, Pak Am, saya dengar kalau Kang Usep itu mengajukan gugat cerai ke istrina. Oh gitu, pantesan orangnya curiga dah. Artinya apa? Jangan memancing lebih dalam. Ibu kan sok mancing babaturan. Osok tuh Bu. Ngerasa enggak? Iya. Gitu. Ada kata-kata, masa sih? Oh iya? Ih, orangnya rada curiga. Maka Anda sudah membuka pintu kemunkaran. Apa? Membuka pintu? Jadi bisa memancing lebih dalam atau mancing-mancing. Sok tepang jeung Bu Yuyun. Yuyun mana Pak? Eta nu anakna Haji Somad. Tetanggaan jangan Kang Rahmat teh. Dia teh oh gitu kan gitu. Nah, saya teh mancing sampai akhirnya beliau ngagosip. Maka saya membuka pintu kemun. Jadi yang pertama, jangan memancing. Memancing apa? Gosip dan fitnah. Mancing ikan. Jangan memancing gosip dan, karena memancing gosip dan fitnah itu membuka keran kemunkaran. Padahal kita sebagai seorang mukmin wajib amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah kemunkaran itu sebagai sesuatu yang wajib. Ya, seperti halnya ini ayatnya banyak sekali. Salah satunya adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Ustadz di surat Luqman. Ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Sahabat percikan iman, ini bagian dari nasihat Luqman kepada putranya. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholah, laksanakan sholat, dirikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, ajak manusia melakukan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Wanha anil munkar, cegah mereka dari perbuatan munkar. Ibu, bapak, kalau fitnah dan gibah munkar bukan? Cegah.
Jadi jangan malah kita memancing orang berbuat gibah dan fitnah. Atau membuat orang itu semakin bersemangat dengan kalimat yang tadi. Oh gitu, terus gimana? Terus. Wasbir ala ma asobak, sabarlah terhadap ujian yang menimpamu. Nah gini teman-teman, kalau kita ini menebar kebaikan, mencegah keburukan, boleh jadi Anda disebut sok suci, sok alim, sok sing sabar atas apa yang menimpamu. Jadi kalau kita termasuk orang yang berusaha untuk mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemunkaran itu, sangat mungkin ada orang yang memang menghina kita, menistakan kita, menuding hal-hal buruk terhadap kita. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya perkara itu sangat penting, perkara itu sangat berat. Nah jadi teman-teman sahabat tercinta, jangan suka mancing gibah dan fitnah, atau jangan memancing lebih dalam orang untuk berbuat gibah dan fitnah. Maka masuk ke poin kedua, ya, ingatkan. Kalau tadi makan memancing, ingatkan ini mah, ya. Jadi kalau tadi mah Ustadz Rohmat cerita gini-gini, oh gitu, terus gimana? Nah, kalau sekarang mah, Kang, udahlah kita ngobrol yang lain. Saya teh takut ini teh jadi gibah dan fitnah. Itu mah jelas-jelasan. Jadi kita bilang, udahlah kita ngobrol yang lain saja. Jangan ngomongin itu. Nah itu artinya apa? Mengingatkan gitu. Sebenarnya mengingatkan itu juga masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar kan? Iya. Tapi yang pertama mah jangan kita berinisiatif, memancing. Nah yang kedua mah kalau orang ngomong, mengandung fitnah, mengandung gibah, kita ingatkan. Ya. Tapi ingatkan dengan cara yang halus. Karena walau bagaimanapun kita perlu mengajak dengan cara yang baik. Ya. Nabi SAW mengatakan, man dabba an lahmi akhih, siapa yang membela kehormatan saudaranya. Ya. Man dabba an lahmi akhihi bil ghibah, siapa yang membela kehormatan saudaranya dari gibah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad ya. Kenapa kita perlu mengingatkan? Karena kalau kita mengingatkan ini ada pahalanya. Man dabba an lahmi akhihi bil ghibah, siapa yang membela kehormatan saudaranya dari gibah, kana haqqan 'alallahi ayyu'tiqahu minan nar, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka. Besar tuh pahalanya, Pak. Jadi siapa yang siapa yang membela kehormatan saudaranya dari gibah, ya, kana haqqan 'alallah ayyu'tiqahu minan nar, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saya mau ngegibah si fulan, diingatkan oleh Ustadz Rohmat, ya, maka Ustadz Rohmat itu membela kehormatan orang yang saya gibahi. Sebut sajalah, saya mau menggibahkan Pak Usep. Kang Rohmat, iya si Pak Usep teh. Nah, beliau eksplisit mengatakan, Pak Aam, kita bahas yang lain saja. Khawatir kita jadi gibah ke Pak Usep. Maka Ustadz Rohmat membela kehormatan Pak Usep dari gibah saya. Ya. Kana haqqan 'alallahi ayyu'tiqahu minan nar, maka Allah akan membebaskan Ustadz Rohmat
dari api neraka karena dia telah menjaga kehormatan saudaranya dari gibah. Besar pahalanya teman-teman. Karena kalau Anda dan saya bisa membebaskan kehormatan orang dari gibah, itu kadang-kadang kita itu suka jadi dicemberuti. Apalagi nu hadir teh 12 orang. Ya 12 orang keur ngomongkeun Haji Usep. Kade si Usep teh gini. Saya bilang gini, teman-teman, ini kan berita belum tentu benar. Ya. Khawatir kita teh gibah ke Haji Usep. Khawatir kita teh fitnah. Udahlah, kita jangan ngomongin dia, ngomongin aja yang lain. Eta 12 orang bararaud. Kasaya teh. Ya. Juga nama manehna ge dibere duit ku si Usep. Wah, mungkin ya gitu. Wah, matak ngabelaan oge. Tah, makanya kalau saya membela kehormatan orang lain, padahal saya cuma satu aja. Nggak mau kehormatan teman itu habis oleh gibah. Maka ketika saya menjaga kehormatan seseorang dari gibah, Allah akan membebaskan kita dari api neraka. Jadi Anda tinggal mikir, ditinggalkan oleh teman Anda atau mau dijauhkan dari neraka. Seringkali kan kita nggak enak ya. Oh, nggak enak, kamu geus gitu tuh. Oh, da maneh mah kakarang ngaji ka MPI sakali geus sok suci, seolah surga ada di genggaman maneh mah. Si ustadna ge cantang tu asup surga, manehna teh ari kamu meni so ini. Nah, makanya kenapa pahalanya gede. Gitu. Jadi kalau kita mendengar fitnah dan gibah, satu, jangan memancing menjadi lebih dalam. Atau memang Anda mancing, nggak boleh. Yang kedua, mengingatkan dengan cara yang bagus. Jadi ketika Ustadz Rohmat ngagosip, langsung saya bilang, ente nggak dengar firman Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu rela makan bangkai saudaramu? Kamu itu makan bangkai? Hah? Ya jangan gitu juga. Ya. Jangan gitu juga karena walau bagaimanapun tetap setiap orang kudu dijaga kehormatannya, martabatnya gitu. Gimana apa? Profesinya gibah. Oh jadi orang nate udah gibah we. Gibaher temannya. Tapi Pak Kiking, tetap kita ingatkan, kalau dia nggak mau ngingetin omongan kita, ya sudah. Kan tugas kita mah memberitahu. Tapi kalau sudah diberitahu dia anger gitu, ya sudah. Gitu. Nah, pertanyaan Pak Kiking menghantarkan saja ke poin ketiga. Kalau belum mampu mengingatkan atau tidak bisa diingatkan, tinggalkan. Kalau belum mampu atau tidak bisa mengingatkan, ya. Nah ini poin 3. Kalau belum mampu, garis miring, tidak bisa. Jadi bisa tidak mampu atau tidak bisa mengingatkan, maka tinggalkan. Jadi teman-teman semuanya, sangat mungkin tadi Pak Kiking bilang, gimana itu kalau orang tuh memang dia mah gibah teh udah makanan kesehariannya. Udah biasa. Pak Kiking ingetin. Kalau gak bisa orangnya itu mah udah gak bisa diingetin. Tinggalkan. Jadi mun dia kan ngobrol gitu. Ngaleos gitu Pak. Apa itu ngaleos bahasa Indonesianya? Maleos. Udah. Gitu. Iya menghindar. Jadi misalnya ya kan ngobrol gitunya. Misalnya kata saya teh. Duh iya nu ngomong teh masalahnya bos saya. Bos saya teh orang teh gak bisa
wah pasti dia marah-marah. Ya, saya keluar gitu. Dan memang saya tidak bisa mengingatkan. Atau saya sudah ingetin, ya gitu. Tapi dia bilang, udah dah, kamu mah ngabelaan si orang itu. Ya udah, karena saya udah ngingetin nggak mempan juga, tinggalin gitu. Kalau istri bapak nu ngagosip kumaha Pak? Mun istri bapak nu ngagosip kumaha? Ingatkan. Kalau udah diingatkan anger ngomong, ngaleos. Terserah we, maaf papa mau ke toilet. Plus, nah, ini ada ayatnya. Bisa dilihat surat Al-An'am ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Iya, sahabat percikan iman, coba perhatikan. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Bila kamu melihat orang-orang yang mengolok-olokkan ayat-ayat kami. Jadi begini, orang yang melanggar aturan itu Quran menyebutnya mengolok-olok. Jadi kayak begini, Anda punya suami tidak sholat. Dia tidak mengolok-olok agama, tapi tidak sholatnya itu mengolok-olok. Paham Bu? Nah kayak begini deh. Ada tulisan dilarang stop kendaraan. S. Ya. S. Pak Kiking teh polisi. Lagi berdiri di situ. Saya mah berhenti di tempat yang dilarang berhenti. Berarti saya naon? Mengolok-olok. Paham Bu? Iya, mengolok-olok gitu loh. Saya tidak ngahina polisina. Tapi dengan begitu saya tuh mengolok-olok. Ya. Dilarang merokok. Ya. Nah, tapi saya teh ngerokok di yang ada tulisan dilarang merokok. Padahal di situ ada satpam. Maka Anda sedang mengolok-olok. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran agama, itu disebut mengolok-olok. Jadi orang yang menggosip, orang yang memfitnah, padahal dia tahu hukum gosip dan fitnah, dia sedang mengolok-olok agama. Bisa dipahami Pak Bu? Nah, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Bila kamu melihat orang mengolok-olokkan ayat kami, fa'arid anhum, tinggalkan mereka. Tinggalkan. Hatta yahudu fi hadithin ghairih. Tinggalkan mereka hingga beralih ke pembicaraan yang lain. Jadi kalau ada sekelompok orang lagi ngagosip, saya tidak kuasa untuk tinggalkan. Sekarang mah ngebahasnya sudah tentang yang lain lagi. Gabung lagi. Makanya ada yang nanya ke saya, Pak Am, saya ada di satu grup WA. Tapi isinya teh gosip aja. Boleh nggak saya left? Begitu saya left, kamu memutuskan silaturahmi. Saya jadi ragu, benar nggak saya memutuskan silaturahmi?
Saya bilang, kamu bukan memutuskan silaturahmi. Kamu memutuskan keburukan. Coba asli Pak Am, saya tehnya hari ini nggak dibaca gimana. Dibaca dosa gitu. Akhirnya saya keluar. Nah itu sama dengan Pak Arid Anhum. Keluar kamu sampai mereka masuk pada pembicaraan yang lainnya. Wa imma yunsiyannaka syaiton, jika setan benar-benar menjadikanmu lupa pada larangan ini, tapi kan mungkin enggak, kita teh keasikan. Kieu dina hati, dosa ngomongkeun batur, dosa. Tapi di situ aja. Lupa. Jangan kamu duduk bersama orang-orang zalim setelah ingat kembali. Paham enggak? Misalnya gini, saya teh lagi duduk nih, Kang Rohmat dan yang lainnya karena gosip. Saya teh dalam hati teh, dosa saya gosip. Tapi anteng, astagfirullah. Nggak boleh, langsung saya tinggalkan saat saya ingat. Karena boleh jadi setan membuat kamu lupa. Bu, jadi sebenarnya segitu detailnya arahan itu. Detail nggak sih? Detail. Sampai gini, jangan memancing. Atau kalau kamu dipancing, jangan memancing lebih dalam. Kan gitu. Kalau ternyata ada orang yang ngomong di depanmu tentang gibah dan fitnah, ingatkan. Karena sesungguhnya pahalamu itu sangat besar ketika mengingatkan. Gak kuasa untuk mengingatkan. Tinggalkan forum itu. Rinci ya? Rinci kata saya. Sok naon nu terinci. Tapi yang membuat kita susah apa? Enggak enak. Tahu ya? Ya. Jaban nusok itu teh mertua dia, ya Allah. Dikumpulkan tah ya. Mantu-mantu nate. Baru udah kumpul. Mama boga carita. Nah, gitu ya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Mama punten neng masak heula. Masak mah udah. Aduh, naon deui alasanna. Ya. Budak diciwit ceurik. Nah, mama, iya pun anak nangis. Anda tidak kuasa. Jadi memang Islam mengakui ada saat kita tidak punya kuasa. Benar gak sih? Iya. Minimal kita tinggalkan forum itu dengan cara yang baik. Nah, sekarang langkah antisipasi gibah dan fitnah. Atau jangan langkah tuh. Antisipasi gibah dan fitnah. Udah aja gitu. Antisipasi gibah dan fitnah. Maksud antisipasi gibah dan fitnah artinya gini. Gimana kalau kita yang menjadi objek gibah dan fitnah. Kalau tadi mah kita lagi cerita apa? Kalau tadi mah orang lain jadi korban. Bener nggak? Maka langkahnya jangan memancing. Ingatkan, tinggalkan. Nah sekarang mah langkah ameh rada keren, mitigasi gibah dan fitnah. Bu, mitigasi suka ada di istilah apa? Bencana. Langkah mitigasi bencana, maksudnya mun aya bencana eta harus kumaha. Nah, langkah mitigasi gibah dan fitnah. Satu, husnuzon pada Allah. Nah, satu. Ya. Saya digibahkan oleh orang, saya difitnah oleh orang. Yang pertama kali harus muncul husnuzon. Ya, seperti halnya yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau
difitnah, digibahkan, ya. Maka yang beliau lakukan adalah husnuzon. Beliau katakan, aku kan wanita yang masih muda. Jadi memang Aisyah saat itu masih sangat muda. Demi Allah, aku tahu kalian mendengar berita ini. Berita simpang siur, seolah-olah aku ini berselingkuh. Sehingga kalian simpan dalam hati dan kalian membenarkannya. Jadi boleh jadi kalian membenarkan berita itu. Tentang berita yang buruk itu kamu meyakinkannya. Jika aku katakan kepadamu bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut. Dan memang Allah Maha tahu bahwa aku bersih. Maka kalian tidak akan mempercayai aku kan? Bisa dipahami maksudnya? Jadi kia cek Aisyah teh. Ya aku mah apa itu dah. Aku perempuan yang masih muda. Terus aku dapat ujian yang segitu dahsyat. Kalian dengar berita bahwa aku berselingkuh. Dan aku yakin itu sudah masuk di pikiran kalian. Kalau aku menolak hal itu bahwa aku tidak melakukannya dan memang aku memang tidak melakukannya, Allah Maha tahu itu. Tapi kan kalian tidak akan mempercayai omongan aku. Mau didengar tah? Gitu ya. Nah. Dan jika aku mengakui sesuatu yang ya, tidak pernah aku lakukan supaya kalian cicing, udah saya seolah-olah ngaku padahal saya tidak melakukannya, ya. Supaya aku bisa terbebas, ya, maka kalian justru akan mengatakan, tuh kan, iya kan bener kan, cek kasar mah, aku teh serba salah. Ya, kalau aku bilang nggak melakukan, dah kalian udah terpatri di otak kalian aku melakukan. Kalau akhirnya supaya kalian teh diemnya, mungkin nggak Anda tidak melakukan, tapi supaya cicing, ya begitu. Iyahin lah supaya cicing. Anda pernah nggak cekcok sama suami? Iya, udah cicing betah nges. Cicing. Selesai kan rudet pas ya guys 2 peting. Nges lah iya begitu. Nah. Ya, gitu. Langsung curhat. Iya, ayah maaf, ya. Padahal Anda nggak melakukan itu kan gitu. Tapi supaya diam. Jadi kata Bunda Aisyah tuh, tahu nggak aku tuh serba salah, ya. Kalau aku katakan iya dan memang aku tidak melakukan, tapi kamu kan nggak akan mempercayai aku. Kalau aku iya kan, supaya kalian bungkam, kalian akan mengatakan tuh kan, gitu. Aku mah ingin ngikutin apa yang dikatakan Nabi Yusuf. Fasobrun jamilun, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya kesabaran itulah yang baik untukku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongan. Jadi kata Sayyidah Aisyah, aku mah husnudon ke Allah. Yakinlah Allah menolong saya gitu. Maka turun surat An-Nur ayat 11. Surat An-Nur ayat 11. Mangga kita ta'awud bersama-sama. Billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Coba teman-teman perhatikan.
Innalladzina ja'u kabil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Jadi kadang-kadang orang yang memfitnah di lingkaran kita. Ibu, bapak sayang dengar ya. Kadang kalau gibah dan fitnah mah kadang bukan dari orang jauh. Dari orang dekat. Mata kenapa percaya? Kan itu sobatna. Besti. Mual mungkin salah hari mana. Valid. Jadi ternyata fitnah dan gibah mah seringkali keluarnya dari lingkaran terdekat. Sebab kalau misalnya ada orang yang menggibah saya, memfitnah saya, cek anda teh, ngarang. Aku nggak pernah dia gaul jeung Aan, nggak pernah. Aan mah jeung Asep, tamun Asep nu ngomong orang percaya. Paham bu? Biasanya mata hati-hati sayang. Kalau gibah fitnah itu yang jadi objeknya kadang lingkaran terdekat kita. Ya, jadi gini. Saya sering ketemu Pak Angkon, Pak Ceng, Pak Didi. Tapi kan bertemu di pengajian gini, jarang interaksi yang intens. Tapi dengan Ustadz Asep saya lebih sering, dengan Ustadz Ihsan lebih sering, dengan Ustadz Aan lebih sering. Maka peluang gibah saya lakukan kepada orang-orang ini daripada beliau-beliau ini. Paham gak? Nah itu. Di ayat ini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang mau berita bohong itu dari golongan kamu juga. Dari golongan kamu juga. Jangan kamu mengira berita itu buruk bagimu. Itu baik. Nah Sayyidah Aisyah tadi difitnah. Lalu diklarifikasi, dihibur. Jangan kamu kira itu teh buruk, baik bagimu. Jadi kalau difitnah, digibah, teman-teman, Anda kudu pertama husnuzon. Aam kamu difitnah kia, Allah lagi sayang sama aku nih. Gitu. Aam kamu difitnah, saha sih anu mitnahna ka dieu? Dilaporkan ku orang ke polisi sih, saha? Nah, jadi ternyata harus ini Allah lagi sayang sama saya. Dosa-dosa saya sedang dihapus. Kekurangan-kekurangan saya sama Allah sedang dirontokkan dosa-dosa saya. Gitu. Ya. Setiap orang dari mereka mendapatkan balasan atas dosa yang diperbuatnya. Jadi setiap orang yang bergibah, yang memfitnah akan dapat balasan sesuai kadarnya. Kan ada yang cuma gini, aku gede curiga. Nah, beda dengan juru bicara dan narasumber. Jadi ada orang yang kalau udah gosip teh, dia mah narasumbernya. Pokona no ngaranna ibu-ibu sa SD eta apal maneh nama. Dia mah narasumber. Ari Mamah Nareza, namun Mamah Nasi Reza, wah dia teh punya datanya. Ari Mamah Nasi Atik, Mamah Nasi Atik eta mah, dia teh sampai gini, hebatnya dia pengetahuannya luas. Setiap ibu-ibu ku dia mah paham. Ya, Bu, di sekolah sok aya teh nu kitu. Nya sok aya. Di komplek ya aya di komplek. Pokoknya kade tong asup info kasih ibu eta pasti murudul itu. Maka setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dosa yang Jadi setiap orang beda-beda. Ya. Narasumber dengan pendengar itu beda, saudara-saudara. Moderator beda lagi. Gitu. Ya. Juru dengar cuma penggembira gitu, beda. Tim hore
Beda. Ya kan? Yang kikituan itu beda. Ya kan? Tim hore. Nah, seperti teman-teman nih, kebaikan juga beda. Teman-teman datang ke sini, insya Allah semua dapat pahala. Hanya beda-beda. Ya, beda-beda. Nu nyatet jeung nu teu nyatet beda. Beda. Yang bawa Quran dengan yang nggak bawa Quran beda. Yang Qurannya dari HP dengan Qurannya yang begini beda. Karena orang yang bawa Quran begini pasti dari rumah nawaitunya bawa Quran. Tapi kalau Qurannya di sini nawaitunya bawa HP. Ngan aya Quranan di dia teh. Sama nggak pahalanya? Beda. Ya kan? Ya. Beda teman-teman. Yang rumahnya dekat dengan rumahnya jauh beda. Yang muda dan yang senior beda. Beda. Itulah Maha Adil. Yang bawa cemilan dan mencicipi cemilan batur beda. Kan aya nu dia mah bawa cemilan mah rerencangan sok nyanak. Jadi saumur-umur ke MPI nggak pernah bawa. Ya, kenapa? Nyobaan iya. Tah, tukang nyicip dan yang bawa itu beda. Ya. Bukan nyepet dah atuh da katingali tara mawa gawe teh nyicip aja gitu, ya kan? Ibu yang kalau kan ada ke pengajian teh sok bawa ke babaturan gitunya. Ya misalnya ada 3 Garut bawa dodol misalnya. Ada mana suami pulang dari Surabaya bawa makanan. Mah naon? Itu kerencangan di pangaosan sok aya jalmi nu kitu. Tapi aya nu gawena teh nyicipi aja. Saumur-umur enggak pernah bawa dia. Enggak pernah. Tapi mencicipi seluruh jamaah udah pernah dia cicipi. Pahalanya beda. Allah itu maha adil teman-teman. Maha adil. Ya, maha adil. Nah, setiap dari mereka mendapatkan balasan atas dosa yang barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian besar dari dosa yang diperbuatnya, ia akan mendapatkan azab yang besar pula. Jadi gini Bu, Pak. Kalau ada satu dosa, itu tidak semuanya sama. Tergantung seberapa kontribusinya. Seperti halnya dalam berbuat baik, tidak semuanya sama. Seberapa besar kontribusinya, itu maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun kebaikan ditampakkan. Sekecil apapun keburukan ditampakkan. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu yang punya kebiasaan bawa Quran jangan gini. Maneh mah nih mau Quran gede berat. Berat. Engkewe di ditu atuh nebeng. Tah, Bu, yang bawa Quran besar, yang bawa Quran ini jangan jangan jadi korban kemalasan teman Anda. Ya, kerma Anda teh males. Geus gitu teh mempengaruhi batur. Ya. Ustadz Asep teh kan misalnya selalu bawa Quran besar gitu. Nah, ini bawa Quran gede. Jika orang HP zaman ayeuna mah HP. Praktis. Padahal pahala nanti beda. Dari nawaitunya aja udah beda. Beda nawaitunya. Iya gak sih? Nggak jujur beda tuh nawaitunya. Beda. Gitu. Oke, jadi teman-teman, kalau kita dapat gibah, lakukan seperti yang dilakukan oleh Bunda Aisyah. Beliau mah difitnah abis-abisan, digibahi abis-abisan, tapi beliau katakan, saya mah sabar we nunggu balasan dari Allah. Lalu Allah menjelaskan, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Kamu jangan mengira itu buruk, itu baik untukmu. Ya. Nah, yang kedua, jadikan bahan evaluasi.
Jadi kalau kita digibah, difitnah ya gitu. Jadikan bahan evaluasi gitu. Jadi bahan introspeksi gitu. Kenapa Bu harus jadi bahan introspeksi? Bahan evaluasi kenapa? Nah karena boleh jadi gibah fitnah itu ada kontribusi kita. Boleh jadi. Padahal kita mah tidak melakukan gitu. Ya, tidak melakukan. Sok evaluasi gitu. Jangan-jangan ini teguran dari Allah, saya kena fitnah ini gitu. Jangan-jangan karena saya suka gibahin orang. Pak Am teh di fitnah ini. Dek, jangan-jangan saya pernah memfitnah orang. Jangan-jangan saya pernah gibah orang. Jangan-jangan saya melakukan sesuatu yang membuat orang menafsirkan. Paham Bu maksudnya? Jadi kita tuh kudu introspeksi. Ya. Jadi begitu Anda kena gibah, kena fitnah, husnuzon. Boleh jadi ini kebaikan untuk saya. Dosa-dosa saya diampuni. Ya. Atau iya ya. Jangan-jangan emang saya pernah menggibah orang, ya saya sekarang digibahin orang. Saya pernah memfitnah orang, saya difitnah orang. Jangan-jangan emang saya hidupnya terlalu teledor gitu. Paham Bu? Nah gitu ya. Coba lihat surat Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr ayat 18. Surat keberapa Al-Hasyr? Surat 59. Ya. Ya, kita baca ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat tercinta, Allah menyebut ciri orang takwa itu dia suka mengevaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, takwa kamu kepada wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang melihat apa yang sudah dilakukan agar hari esok lebih baik. Jadi kalau kita kena fitnah, kena gibah tuh, evaluasi. Muhasabah. Gitu, ya? Nah, gitu. Wah. Aama orangnya royal. Evaluasi. Ya. Ternyata saya teh memang terlalu banyak neraktir ustad-ustad. Terus saya teh mau neraktir ustad mah tara di restoran murah. Ustad Asep, Ustad Ihsan, Ustad pokoknya kabeh ustad-ustad di percikan iman mah ditraktirku saya teh di restoran yang mahal. Terus saya diomongin, digibahin, sok kaya, pamer harta. Saya muhasabah. Akhirnya besok-besoknya saya bawa mereka ke pecel lele anu di sisi jalan. Ya, nasi wuduk anu di sisi jalan. Artinya begini, kalau menurut evaluasi saya mah ingin memuliakan ustad. Ya, terserah kamu mau nyebut saya ini sok pamer, sok kaya, sok royal. Nawaitu saya mah ingin memuliakan guru. Pokoknya yang namanya guru sama saya kalau diajak piknik
pasti dikasih hotel terbaik. Kalau diajak makan, dikasih restoran terbaik. Ternyata tersebar fitnah bahwa Aam itu adalah orang yang royal. Terserah lo. Artinya tidak semuanya kemudian jadi mengubah. Benar gak sih? Ya Ari bagus mah, diomongin terserah. Dan nawa itu saya mah memuliakan guru. Udah selesai. Orang mau ngomong apa terserah. Nah gitu. Jelas Bu? Tapi boleh jadi ya. Memang ada yang harus saya evaluasi. Di Pak Ama kalau mamah muda dilayani dengan ramah. Mun ibu-ibu nuges karolot, meniketus. Ya Bu, mangga dipoto Pak Am. Ya, udah ya. Hari ibu-ibu muda mah, iya Bu, gayanya gini Bu. Gayanya gini Bu. Nih geuleuh. Nah, pas saya renungkan, bener saya salah teh. Saya mah diubah sekarang modelnya. Dengan mamah muda rada judes, dengan mamah tua ayo Bu. Ada fitnah deui. Pantesan ada si ibu eta teh kolot ngan anakna geulis. Serba salah deui wae. Pantesan si Pak Ama ka ibu-ibu kolot teh ramah. Kan si ibu-ibu teh budakna garulis. Salah deui wae Gusti Allah. Jadi ternyata nu penting mah muhasabah. Jadi kalau kita digosipkan itu, nah, Bu, ada cerita yang menarik sekali. Ini ada di dalam kitab ya yang mu'tamad. Jadi katanya ada seorang laki-laki bertanya pada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis. 5.000-an hadis hafal. Kata orang itu, Anda Abu Hurairah? Iya. Oh kamu ya yang senang mencuri dharirah. Dharirah itu sejenis wewangian. Ya parfum. Kalau diumpamakan mah. Iya teh Kang Rohmat nusok mau parfumnya. Iya Abu Hurairah digituin. Abu Hurairah seorang penghafal hadis yang kategorinya orang berilmu digituin. Kamu Abu Hurairah? Nah kan kita gak bisa ngendaliin sifat orang tuh Pak. Ya saya tuh gak bisa ngendaliin sifat Anda. Ya. Ada orang yang seenaknya, kamu Abu Hurairah? Iya. Kamu ya yang suka iseng mencuri parfum? Ya. Apa kata Abu Hurairah? Ya Allah, jika dia berbohong, ampuni dia. Tapi jika ia benar, ampuni aku. Karena seperti itulah yang diajarkan Rasul kepadaku. Jadi gini, cek Abu Hurairah teh. Tidak, Abu Hurairah teh gini. Demi Allah aku bisa beli itu parfum. Dan memang sifat tabiat orang itu suka memfitnah. Kamunya yang suka mencuri parfum. Kata Abu Hurairah, ya Allah, kalau tuduhan dia salah, dah pasti salah. Ampuni ya Allah. Tapi kalau saya yang salah, ampuni saya. Namun saya difitnah, digibahi sama Anda misalnya. Ya Allah, kalau itu saya lakukan, ampuni saya. Kalau ternyata tidak, ampuni mereka ya Allah. Nah gitu. Keren nah Bu. Mun ibu digibahi sama dulur-dulur ibu. Pokoknya dulur ibu tisalaki. Dulur ibu tisalaki. Nah, ari bapak kan dulur bapak ti istri. Wah gitu ya. Enggak usah dilawan. Ya Allah ampuni mereka. Kalau mereka itu salah. Kalau mereka itu yang mereka omongkan itu benar. Ampuni saya. Udah selesai. Gitu. Ya bari corik. Allah. Ini kio-kio teh Allah. Memang kalau lagi diomongin gini asa gampang. Dilakukan sama headset. Tapi kan Anda mah orang-orang yang solehah. Insya Allah.
Jadi pertama tadi apa? Husnuzon. Yang kedua, bahan introspeksi, bahan pelajaran. Yang ketiga, balas. Balas. Cek orang balas-balas tulis. Anda mah, hah balas? Nomor 3, balas. Ada 3 cara pembalasan. 1, cara brutal. Ya, membalas keburukan yang sama. Itu cara brutal tuh gini. Kang Asep menebar buruk tentang saya. Saya bilang, ya si Asep tuh lebih gelo ti orang. Orang gelo tapi maneh lebih gelo deh. Emang aku nggak tahu keburukan-keburukan dia. Berebet. Saya cerita keburukan. Brutal kan? Nah, jelas tipe brutal bukan tipe kita orang beriman. Tapi ada nggak tipe gitu? Ada. Ada. Mata Anda kaget kan? Balas. Hah? Karena Anda orang-orang soleha. Ya. Nah, jadi yang saya nanti tong akan ditulisnya lah kayak. Jadi cara membalas itu ada yang brutal dan yakinlah itu bukan akhlak kita. Buruk dibalas dengan buruk. Fitnah dia balas dengan fitnah. Ya, Ustadz Rohmat memfitnah saya. Saya bilang, tinggalis ya. Emang orang teh apal kelemahan maneh. Tunggu. Ya. 1 menit deh orang persiapan. Brutal lagi kan. Akhirnya apa? Perang fitnah. Nah ini yang saya sedihkan. Kadang-kadang orang bercerai. Saling fitnah. Kata istrinya, dia begini-begini. Kata mantan istrinya. Kata mantan suaminya gini-gini. Nah gitu loh. Jadi kalau Anda bercerai, jangan saling fitnah. Kalaupun salah satu memfitnah, jangan dibalas dengan brutal. Yang kedua dengan cara normal. Normal itu apa? Ngontrog. Diontrog. Saya benar kamu teh ini dilabrak. Nah, cara yang elegan membalas dengan kebaikan. Nah, Anda mah ditulis gitu, gitu kan. Membalas dengan kebaikan. Ya. Jadi yang tadi teh belum selesai. Yang ketiga, balas dengan kebaikan. Ya. Balas dengan elegan. Gitu. Balas dengan kebaikan, balas dengan elegan. Jadi orang membalas fitnah itu ada yang brutal. Fitnah deh. Ya. Orang misalnya membongkar masa lalu saya cari bagaimana membongkar masa lalu dia. Ya, nah gitu. Anda suka temukanlah di Instagram, di YouTube saling bongkar apa? Nah, jangan pernah kita lakukan. Itu bukan akhlak kita. Bukan akhlak orang beriman. Ketika kita dibuka aib oleh orang lain, lalu kita balas dengan membongkar aib dia. Yang paling kadang-kadang mereka pernah saling menyayangi, saling memuji, saling mengasihi. Bahkan mereka sudah diikat dengan ikatan pernikahan. Mereka sudah diamanahi anak. Begitu mereka bercerai, saling membongkar. Jangan pernah kita lakukan itu. Jangan pernah. Itu namanya membalas dengan brutal. Mari kita balas dengan elegan. Membalas keburukan dengan, menurut Anda membalas keburukan dengan kebaikan gampang apa susah? Makanya balasannya surga. Buka surat Ar-Ra'du Ustaz. Surat Ar-Ra'du. Ya. Surat 13. Ayat ke-22. Ayat ke-22. Sudah ada? Mangga.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Nah, saudara-saudaraku tercinta, Ar-Ra'du 22 ya. Karena tadi pas Ustadz Asep baca, ada yang masih bergelimang dengan daftar isi. Ya. Ar-Ra'du ayat 22. Nah, saya tadi katakan, boleh nggak membalas? Saya digibahi, saya difitnah. Balas, ya boleh. Tapi yang elegan. Jangan sampai dibalas dengan brutal. Apalagi sekali lagi saya berulang-ulang mengatakan. Dengan orang yang dulu pernah Anda saling sayang. Bahkan punya buah hati dari orang tersebut. Ya, saya sedih ketika ada orang yang berpisah dalam rumah tangga, tapi setelah itu saling gibah. Padahal mereka pernah saling sayang. Bahkan sama Allah diberi titipan anak. Kadang si ibu ngomong ke anak teh, ya kunaon mamah cerai sama bapak kamu. Sabab bapak kamu teh buaya. Udah gitu teh buaya darat yang miskin. Tah bapak kamu. Kenapa? Makanya. Gak usah sayang hormat sama bapak kamu. Kudu hormat temun bapak nabager. Bapak kamu mah. Sedih saya dengar kalau ada sampai. Atau sebaliknya. Ibumu itu. Kenapa ayah cerai? Ibumu itu penipu. Ibumu itu pendusta. Ibumu itu boros. Ya. Jangan contoh tuh ibu kamu. Bagaimana seorang ayah mendoktrin anaknya dengan fitnah, gibah terhadap darah daging si anak itu yaitu ibunya. Saya sering berulang mengatakan, Anda boleh bercerai, tapi jaga kehormatan ayah ibu dari anak itu. Anda boleh marah sama mantan suami Anda, tapi enggak boleh menanamkan benci kepada anak terhadap bapaknya. Benar gak sih? Nah gitu. Nah, jadi membalaslah dengan elegan. Bagaimana membalas dengan elegan? Balas buruk dengan itu teh gak gampang. Saking gak gampangnya sama Allah dijadikan ciri orang yang akan mendapatkan surga. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang sabar mengharap keriduan Tuhannya. Wa aqamus salat, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mereka menafkahkan hartanya baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Nah, ini yang ada kaitan dengan kita. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak kejahatan dengan membalas keburukan dengan ulaika lahum uqbaddar. Orang itulah yang akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Orang yang akan mendapatkan tempat kembali yang baik adalah mereka yang kalau difitnah, kalau digibah, kalau digosipin, dia balas secara elegan, didoakannya. Ini pernah ada kejadian Hasan al-Basri itu digibah. Hasan al-Basri seorang ulama soleh, seorang ulama yang tawadhu, seorang ulama yang bersih hati, diguncingkan. Wah, diguncingkan itu ini. Lalu ada yang sampai berita itu ke beliau. Guru, saya teh sakit.
guru itu digibah, difitnah gitu. Apa kata Hasan Al-Basri? Siapa yang menggibahnya? Si ini gitu. Lalu Hasan Al-Basri secara khusus mengundang dan menjamu mereka. Coba berbuat baik saja. Minimal dia tidak makin dendam. Ya. Makanya itu teh gampang diomongin. Makanya saya senang ada di berita seorang yang bercerai. Tapi dia selalu bicara bahwa suaminya itu orang baik, sayang sama anak. Nah harus begitu. Yakinlah mereka bercerai ada problem kan? Tapi begitu ditanya, biasa wartawan teh want to know, udah tukang fitnah kadang-kadang si wartawan teh. Nah ya, sok moderator mana nama. Oh gitu, ternyata si teteh teh bagus. Dia itu sayang sama anak-anak. Dia itu dekat sama anak-anak. Gitu. Biarlah masalahnya saya yang tahu dengan mantan suami saya. Kudu gitu. Ulah mau bongkar itu, bongkar ini, apa manfaatnya? Nggak ada manfaat. Jadi saudara-saudaraku tercinta, itu mitigasi kalau kita kena fitnah dan gibah. Satu, lupa lagi gerak. Matak catat, cek saya genu nyatet beda pahalanya. Satu, husnuzon. Dua, introspeksi. Tiga, balas secara elegan. Yaitu membalas buruk dengan. Nah di antara membalas buruk dengan baik adalah mendoakan. Jadi minimal saya doakan. Ya Allah semoga mereka diampuni kesalahannya, dibimbing. Seperti itu ya. Bapak ibu saudara-saudaraku tercinta. Selesailah bab tentang musnah karena gibah dan fitnah. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tema yang baru. Ya. Oke teman-teman, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah minggu depan ketemu lagi ya.